Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farika Ayani Putri. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Lombok dan Sumbawa dalam Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Tidak diketahui secara pasti tentang awal berdirinya Kerajaan Selaparang, namun terdapat beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam Daun Lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya Kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Disebutkan di dalam Daun Lontar tersebut bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad, Irak. Mubalik tersebut bernama Asyak As-Sayyid Nur Rashid Ibnu Hajar Al-Haytami, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Lombok dengan sebutan Ghaus Abdur Razak. Beliau selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara, yang disebut dengan Bayan sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Beliau menetap dan berdakwah di sana, kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertamanya, yakni anak pertama bernama Said Umar yang menjadi Datu Kerajaan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Anak kedua bernama Said Amir yang menjadi Datu Kerajaan Pejanggik, Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang ketiga bernama Syarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Kemudian Ghaus Abdur Razak menikah dengan istri kedua yang merupakan seorang putri dari Kerajaan Sasak sehingga lahirlah 2 orang anak dari istri kedua, yakni seorang putra bernama Syed Zulkarnain dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman atau disebut pula dengan Ghaus Abdurrahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabi'ah. Syed Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai Datu atau Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kejayaan Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang kuat baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Selain itu, laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Galgal atau Bali dari arah barat 2 kali sekitar tahun 1616 dan 1624. Setelah pertempuran terjadi, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka, pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan di sebuah dataran perbukitan, tepatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dari wilayah kota yang baru ini, semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi, bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemor yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan ibu kota, maka Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Beberapa peninggalan Kerajaan Selaparang yang menjadi bukti kejayaan Kerajaan Selaparang pada masanya, diantaranya 1. Masjid Pusaka Selaparang. Di dalam masjid, tepatnya di depan mimbar, terdapat sebuah batu yang kini ditutup dengan kaca. Konon, batu tersebut berasal dari kota Baghdad, Irak. Selain itu, di depan Masjid Pusaka terdapat sebuah bangunan yang berukuran sekitar 5 x 7 meter persegi, yang oleh masyarakat sekitar menyebutnya Gedeng Pusaka, yaitu sebuah tempat menyimpan benda-benda pusaka Kerajaan Selaparang. Di dalam gedeng tersebut tersimpan sebuah Al-Quran bertulis tangan, keris, perisai, sabuk belo, dan peralatan perang Kerajaan Selaparang lainnya. Yang kedua, ada makam Kerajaan Selaparang. Tidak jauh dari Masjid Pusaka atau sekitar 6 km, terdapat sebuah makam Raja Selaparang yang terkenal di Pulau Lombok. Pada mulanya, makam ini dibangun ketika salah satu raja atau wali Selaparang diburu oleh Belanda. Ketika itu, raja tersebut menerobos dinding masjid yang berada di samping makam. Atas dasar itulah, makam ini kemudian dibangun. Di kompleks ini dulunya terdapat perpustakaan, namun oleh Belanda buku-bukunya dimusnahkan.
Padahal di perpustakaan inilah terdapat sejarah kejayaan kerajaan Selaparang di masanya. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah kerajaan Selaparang, kalian dapat berkunjung ke Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, agar dapat melihat Masjid Pusaka dan makam Raja Selaparang. Desa ini termasuk desa tertua dan menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Selaparang yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan Selaparang di masanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.